Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaih. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir klasik, Ibu dosen Afdila Nisa LCMA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Tio Pratama Subarga, NIM 41200040. Adapun kitab tafsir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, dan kitab tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir atau Tafsir Ibnu Katsir. Baiklah, yang pertama yaitu Tafsir Al-Jalalain, biografi pengarangnya. Yang pertama yaitu biografi Jalaluddin Al-Mahalli. Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 791 Hijriah dan wafat pada tahun 864 Hijriah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang ulama besar yang ahli dalam berbagai ilmu agama, yaitu ilmu fiqih, ilmu alam, ilmu usul, ilmu nahwu, ilmu mantiq, dan berbagai paham ilmu lainnya, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Sedangkan pengarang yang kedua yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Badal Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah dan wafat pada waktu sahur di malam Jumat tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Kemudian latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Jalalain ini, secara ringkas saja saya jelaskan. Penulisan kitab tafsir ini tidak lepas dari kondisi perkembangan bahasa Arab pada masa penulis ini. Kemudian sistematika dan metode penulisannya. Tafsir Jalalain ini terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama memuat muqaddimah dan tafsir surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra yang merupakan karya Jalaluddin Al-Mahalli. Jilid kedua memuat tafsir surah Al-Kahfi hingga akhir surat An-Nas ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Surah Al-Fatihah yang diletakkan sesudah surat An-Nas dan tatimah atau penutup, kecuali bagian penutup. As-Suyuti menyelesaikan konsep tafsirnya selama 40 hari sejak awal Ramadan 870 Hijriah. Menyelesaikan seutuhnya terlaksana setahun kemudian, atau penyempurnaannya terjadi setahun kemudian. Ya, untuk metode penulisannya, meskipun ditulis oleh 2 orang, namun metode yang mereka gunakan yaitu sama, yaitu tahlili dengan corak Belroi, seperti yang telah dibuat oleh Al-Mahalli sebelumnya, kemudian disambung lagi oleh As-Suyuti dengan metode yang sama dan dengan corak yang sama. Lanjut, contoh penafsirannya bisa dilihat di gambar presentasi. Saya mengambil kutipan surat Al-Kautsar ayat 3. Terlihat di sini metode penulisan tafsirnya. Ayat Al-Quran dibuat di dalam kurung, sedangkan di luar kurung adalah berupa tafsirannya. Tafsiran singkat, bisa teman-teman dan ibu lihat tafsirannya. Baik, lanjut. Penilaian ulama terhadap kitab tafsir Al-Jalalain. Adapun beberapa ulama mengatakan bahwa tafsir ini tidak bertele-tele atau singkat, ringkas, mudah dipahami. Kemudian menyebutkan pendapat-pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat dari berbagai pendapat yang ada. Kemudian sering menyebutkan sisi i'rab dan qiraat. Namun ada juga ulama yang mengatakan kekurangan tentang kitab ini. Itu Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan catatan bahwa dalam kitab tafsir ini ada sebuah takwil yang menyelisih metode salafus soleh. Sekian dari kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Jalalain. Lanjut, saya akan menjelaskan materi tentang tafsir Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Adapun biografi ulamanya yaitu Ibnu Katsir. Nama lengkap beliau adalah Imamuddin Al-Fida Ismail Ibnu Ammar Ibnu Katsir Ibnu Zahra Al-Busrah Al-Dimashqi, atau dari Damaskus. Lahir di desa Mijidal dalam wilayah Busra atau Basrah, masih dalam kawasan Basrah, pada tahun 700 Hijriah atau 1301 Masehi. Dan ada juga yang berpendapat beliau lahir di tahun 701 Hijriah. Pada usia beliau yang ke-74 tahun, Ibnu Katsir mengalami kebutaan.
kelumpuhan pada matanya. Setelah tidak lama kemudian bertepatan pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriah, bertepatan dengan bulan Februari 1373 Masehi, Ibnu Katsir meninggal dunia pada hari Kamis. Jenazahnya Ibnu Katsir dimakamkan tepatnya di Sufyah atau di Damaskus. Adapun latar belakang dari penulisan kitab tafsir Ibnu Katsir ini atau tafsir Al-Qur'anul Azim, yaitu dimulai setelah beliau diangkat menjadi guru oleh Gubernur Mangkali-Bogha di Masjid Umayyah, Damaskus, tahun 1366 Hijriah. Hingga saat ini kitab tersebut masih menjadi rujukan atau referensi bagi umat-umat sekarang karena pengaruhnya begitu besar dalam bidang keagamaan. Ibnu Katsir menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Qur'anul Azim. Dalam pendahulu kitabnya beliau menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan hingga tabi'in dan metode-metode tafsir yang paling baik. Ibnu Katsir mengatakan dalam pendahuluan kitab tafsirnya bahwa kewajiban yang dipikul di pundak para ulama ialah menyelidiki makna-makna kalamullah atau menyelidiki makna-makna tersembunyi di dalam Al-Quran dan menafsirkannya. Kemudian menggali dari sumber-sumber yang kredibel atau sahih serta mempelajari hal tersebut dan mengajarkannya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir wajib bagi ulama untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam kalam Allah dan tafsirnya. Jadi inilah latar belakang penafsiran dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Lanjut, yaitu sistematika atau metode penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Berdasarkan kajian sementara terhadap penafsiran Ibnu Katsir, khususnya dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Ibnu Katsir cenderung menempuh metode dalam penafsirannya yaitu tahlili dengan menafsirkan dari berbagai aspek, sedangkan corak kitabnya ini lebih kepada tafsir bil ma'thur atau bil riwayah, karena banyak dari pendapat-pendapat sahabat tabi'in hingga hadis-hadis Nabi disertakan di dalam tafsirannya, sehingga sumber-sumber rujukannya adalah dalil-dalil yang bisa dijamin kredibilitasnya. Lanjut, di sini saya mengambil contoh penafsiran surat Al-Kautsar juga. Bisa ibu dan teman-teman lihat bahwa penafsirannya itu sangat panjang, detail, dan mengambil beberapa pendapat para sahabat dan tabi'in. Bisa dilihat di sini. Baik, langsung saja ke penilaian ulama terhadap kitab tafsir Al-Azim. Ulama bernama Qathan mengatakan bahwa Ibnu Katsir adalah pakar fikih yang terpercaya, pakar hadis yang cerdas, serta sejarawan ulung dan pakar tafsir yang paripurna. Sedangkan Muhammad Husain Az-Zahabi mengatakan tentang Ibnu Katsir telah menduduki posisi yang tinggi dari sisi keilmuan, dan para ulama menjadi saksi terhadap keluasan ilmunya, penguasaan materinya khususnya dalam bidang tafsir, hadis, dan tarikh Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Presentasi ini untuk memenuhi UTS studi kitab tafsir di lokal IAT 3A 2020. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.